Apa yang membuat tahun ini harusnya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya di industri masing-masing? Itu wish. Yang kedua, pesan buat para submitters di Euphoria, apa yang mereka harus lakukan supaya karyanya bisa didengar oleh curator. Nah, dua itu. Oke, kita mulai dari bro, karena pikirnya paling serius. Enggak, soalnya yang kedua mikir karir. dari Bro P duluan justru karena dia lagi langsung di-distrap. Nggak tahu ya, kalau saya sih berpikir bahwa nggak tahu, saya cukup yakin nama ini sih sebenarnya. Pada era ini dengan berkembangnya teknologi termasuk literasi ya, sumber literasi kayak YouTube dan internet lah intinya, tidak ada hambatan apapun buat siapapun ya, bener siapapun ya, sampai di pelosok Papua sekalipun untuk tidak bisa membuat karya selevel internasional. Saya nggak tahu ya, saya cukup yakin lah, maksudnya pada hari ini kita bisa kok membuat film, contoh berbahasa Jepang untuk konsumsi market Jepang. Oh iya. Kenapa enggak gitu? Nah, atau market Rusia gitu. Maksudnya tidak ada hambatan untuk melakukan apapun saat ini. Tapi mungkin yang menghalangi kita berbeda mungkin dengan kita ngelihat banyak YouTuber di Jepang yang memfokuskan kontennya untuk konsumsi Indonesia, review makanan Indonesia lah. Kenapa kita nggak punya, nggak muncul? Karena kita mungkin ini masalah budaya aja, masalah peralihan budaya aja. Kita masih mungkin ada di masa peralihan di mana masih ada semacam dogma kali ya, bahwa kalau mau jadi pemenang harus jagoan RT dulu, kelurahan. Nggak tahu, saya rasa ini masalah mindset aja sih. Secara kemampuan saya melihat banyak sekali. Nggak tahu, saya tuh maksudnya bukannya seling-keling dunia ya, teman. Saya sering ketemu orang di luar negeri gitu ya, melihat Indonesia tuh kalau masalah dunia kreatif ya, jauh banget. Saya ke Eropa ngeliat musisi-musisi Eropa jauh main Indonesia, filmmaker jauh, ilustrasi, gambar jauh, kuliner jauh. Saya nggak tahu apa yang menghalangi kita nih untuk tidak bisa ya gitu, apa sih istilahnya, melompat ya kali istilahnya. Ya. Saya nggak tahu sih apa masalahnya gitu. Itu cukup menjawab nggak sih? Jawab. Cukup menjawab. Ya, itu aja sih. Intinya berani aja dulu seperti yang tadi katakan Mbak Ena. Ya itu sih intinya, itu aja. Beraniin dulu aja, jangan soal gregetan gitu. Itu doang sih. Kayak kita ada barrier yang sebenarnya kayak invincible gitu, cuman kayak dianggap barrier gitu. Ya mindset aja. Saya nggak tahu apakah kita banyak kayak banyak hakimnya, SJW-nya saya nggak tahu ya. Kalau itu bener sih. Apakah ya mungkin saya nggak tahu. Sebut saya tuh kayak udah saatnya kita udah harus tidak mikirin itu sih. Maksudnya itu semua tuh masalah mental block. Karena secara kemampuan fisik, logika kita nggak punya kekurangan gitu. It's just mental gitu. Jadi nggak tahu, kayak gregetan gitu ngeliat. Udah gregetan, dijawab gregetannya ke Enda. Gimana tuh? Oke, yang pertama tadi kira-kira bagaimana gambarannya ya? Kalau ngelihat dari bagaimana kemudian akses produksi, distribusi yang bisa dilakukan sama musisi-musisi sekarang itu sudah cukup bagus ya, maksudnya dalam arti akan pasti lebih cepat dan lebih gencar dan semua bisa diakses sendiri, misalnya mengeliminasi gatekeeper gitu. Nah, cuman memang PR-nya adalah bagaimana kemudian bisa outstanding gitu kan, di tengah berjuta-juta misalnya musisi baru misalnya yang tampil gitu. Misal contoh aja deh di New Music Friday aja misalnya, itu kan ibaratnya setiap hari Jumat selalu ada single baru yang muncul ya. Semua orang berlomba-lomba merilis dari Jumat dan kemudian diulas di media, mengirimkan press release-nya gitu ya. Cuman memang tantangannya adalah sebenarnya persistence dan eksistensi musisi-musisi ini untuk terus ada di permukaan mau bagaimanapun caranya. Dan itu masalah yang sebenarnya ada dua, yang memang strategi dari awal memang sudah matang gitu, atau memang by time, atau memang dengan waktu gitu yang akan bisa mengeliminasi itu gitu. Tapi kalau misalnya secara bagaimana kemudian kondisinya, tentu saja akan bagus, karena memang kita ini kan sebenarnya selain, harusnya kita juga sudah melihat bahwa selain kita sebagai konsumen musik yang cukup besar gitu ya, mungkin di Southeast Asia gitu, kita gede banget loh sebenarnya pendengar musik dan streamernya tuh banyak banget gitu ya. Tapi juga kita tuh sebagai orang produksi musik yang bagus juga gitu. Banyak banget musisi-musisi yang diverse, yang karyanya kaya dan sangat keren-keren dan beda-beda gitu ya. Dan menurut aku ini bisa jadi
ibaratnya aset gitu yang sangat baik. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kemudian misalnya tadi sudah disinggung royaltinya gitu ya. Karena begitu misalnya royalti ini tidak berjalan, kemudian bagaimana musisi ini bisa bertahan atau persisten selama sekian tahun karena aku besok harus makan tapi kok aku belum ada apapun misalnya gitu ya. Itu kan juga kemudian jadi satu ekosistem yang perlu diperbaiki. Oke. Sebenarnya secara musisi atau secara sumber daya manusianya tidak perlu diragukan lagi. Hanya memang secara mungkin ada beberapa regulasi atau misalnya ada beberapa kebijakan-kebijakan atau misalnya secara bagaimana ekosistem secara besar gitu ya yang mungkin bisa dinaungi oleh government atau misalnya asosiasi-asosiasi profesional lainnya yang kemudian bisa mendukung bagaimana ekosistem atau kehidupan musisi ini juga kemudian menjadi long last sehingga tidak ada orang-orang yang ragu lagi untuk mengukuhkan dirinya saya akan jadi musisi gitu. Saya hidup dari musik. Saya hidup dari musik, pengennya Oke, gitu. sip. Iya. Terima kasih. Kemudian yang kedua ya tadi ya. Gas. Ini langsung dijawab sih. Aku sampai harus ini loh, login euphoria.id untuk melihat form pendaftaran peserta, ya kan? Jadi kalau tadi gimana caranya untuk didengarkan? Ini menurut aku bagus banget ya, udah sangat detail formnya. Diisi dengan jujur dan menurut aku dijawab dengan cara yang sangat baik aja gitu. Tapi di sini ada yang keren. Yang pertama adalah, ya tentu saja ada informasi peserta dan segala macam, domisili. Domisili itu menurut aku juga penting. Banyak sebenarnya orang-orang yang mengaku Jakarta tapi bukan dari Jakarta, Betul. misalnya. Padahal sebenarnya kadang-kadang talent scout itu justru malah pengen dengerin, wah ada musisi ini dari mana gitu. Iya. Contoh misalnya kayak System of a Down dari Armenia. Musisi metal gitu. Orang kan jadi pengen tahu, wah ada musisi metal dari Armenia bunyinya kayak gimana ya gitu kan. Jadi sebenarnya masalah domisili ini juga sangat penting untuk diisi. Udah nggak usah ngaku-ngaku daerah lain deh, coba saja secara lokal proud tempatmu gitu ya untuk bisa mengisi itu dengan benar gitu supaya jangan-jangan ini bisa jadi daya tarik. Benar. Aku pengen dengerin musik ini dari daerah ini deh karena daerah ini kayaknya identiknya sama ini ya tapi kok ada yang kayak gini. Nah itu kan jadi salah satu daya tarik. Jadi itu juga bisa jadi salah satu strategi. Terus kemudian kalau misalnya dilihat dari informasi lanjutannya ya ada beberapa nama panggung dan segala macam. Mungkin di sini ada ketentuan upload yang juga perlu dilihat kayak link website dan sosial media. Kalau menurut aku ini menjadi salah satu bukti di mana presence di sosial media jadi sangat penting. Betul. Keaktifan dan kemudian bagaimana otomatis itu berkaitan sama fashion ya. Bagaimana looks-nya, bagaimana kemudian desain dari sosial media ini ditampilkan sehingga ini bisa meyakinkan sama kurator bahwa oh ini band ini serius nih secara fashion atau misalnya secara tampilan desainnya apa segala macam itu kan jadi daya tarik ya. Kalau misalnya tadi dibilang trik tipsnya gimana saya untuk didengarkan ini mungkin jangan-jangan selain musik yang bagus tentu saja tapi ini juga jadi salah satu elemen teman-teman langsung iya dibukain kan? Semua tuh hintnya tuh. Yang udah sampai bisa diedit nggak sih? Ini bukan bocor halus ya, bocor kasar. Cuman maksud aku kan itu juga penting. Bisa. Iya, karena lebih baik serius dari awal gitu kan. Karena kan goalnya adalah pengen didengar. Terus kemudian juga kalau misalnya ngelihat dari ada upload foto, artwork, itu kan sebenarnya juga salah satu dari konsep keseriusan dan segala macam ya. Jadi tentu saja itu juga jadi satu perhatian khusus. Tapi kalau untuk dari audio, ini juga salah satu hal yang penting untuk musisi yang mengupload karyanya. Kalau bisa memang bisa didengarkan deh. Jadi secara audio paling nggak soundnya bersih, liriknya kedengeran, terus kemudian artikulasinya jelas itu ya secara basic ya. Tapi di luar itu menurut aku semua yang ada di lembaran euphoria.id ini sebenarnya harus benar-benar bisa disubmit dengan serius gitu. Dan ya menurut aku sih kayaknya kalau bisa tadi ditanya tips trik supaya bisa lolos apa ya menurut aku kayaknya itu deh. Gitu. Oke, thank you so much. Nah, yang penting serius, bocornya udah bocor halus. Nggak kasar tuh namanya udah dikasih hints-nya full. Kalau misalkan yang sudah submit mau edit, nggak tahu bisa apa enggak ya. Di submit lagi aja juga boleh sih. Kali ini gimana kali ini? Ya karena ini baru pertama kalinya fashion ikut, jadi saya berharap emang ini berguna banget buat generasi muda yang tidak ada akses belajar fashion di sekolah. Mungkin di sekolah pun tidak banyak pengajarnya dari pelakunya. Ya, jadi betul. di sini bisa dengan langsung dengan pelaku profesionalnya. Terus juga pengen memperlihatkan apa ya, semuanya tuh nggak boleh instan. Iya, harus ada proses berarti ya. Ya, kalau memang mereka tuh harus belajar serius. Kalau cuma belajar dari YouTube dan sebagainya itu kayak puzzle ya, yang ceplok-ceplok. Kalau di sini kan jadi terkonstruksi.
Kemudian ya itu tadi harapan saya bisa menjadi penyambung 4 industri ini gitu dengan baik. Untuk generasi muda kan langsung udah, kalau kita dulu belum tersambung dengan baik. Jadi yang kedepannya ini merupakan melting pot buat 4 industri ini. Oke, thank you. Nah, satu mungkin kalau misalkan bicara soal fashion, bagaimana pelaku industri ini sendiri itu bisa memilah dulu, saya itu mau masuk ke idealism high fashion atau yang bener-bener fashion, atau go komersial aja. Karena ini kan sebenarnya kan dua hal yang tadi sempat disampaikan berbeda kan. Nah, paling tidak mereka menentukan dulu, saya mau masuk yang mana nih, kolam yang mana nih. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya Iya. semuanya tuh sama ya, sama aja, mau ada karya dan ada uang pasti sama. Betul. Cuman sabaran yang mana atau pengen dirinya diakuin sebagai apa. Kalau misalnya fashion designer juga pasti akan mendatangkan uang ya, walaupun idealisme kita dulu pembuktian Creating trend, ya. pembuktian diri dulu, dia mampu menciptakan tren gitu yang dipandang sama orang-orang. Dan itu memang agak susah untuk menjualnya ya. Awalnya agak susah, tapi kalau begitu dia dapat namanya, itu akan lebih besar. Kerjaannya akan lebih mudah sih. Tapi susah di awal. Tapi kalau yang mass production kan udah nggak usah mikirin, dia nggak usah menciptakan tren, lagi tren apa ya dibikin aja gitu, dibikin sebanyak-banyaknya. Nah itu kan langsung uang banyak. Tapi kalau dia bercita-cita jadi dikenal sebagai seorang fashion designer, itu mungkin akan susah karena fashion designer memang Idealismenya yang lebih. iya memang menciptakan fashion, bukan membuat baju, tapi dia membuat fashion. Berarti sebenarnya boleh di-crack dulu dari commercial side dulu, Iya. kolaborasi nanti mungkin dengan art and design, Nah. terus kemudian pelan-pelan dia mendapatkan tren, data, Iya. pola, akhirnya dia Bisa, mungkin iya belajar ke situ ya. juga bisa. Oke. Jadi step by step-nya juga ada. Iya. Itu berarti nge-spill inkubasinya proses kayak gimana, Bro? Iya. Ya, oke. Udah terlalu banyak yang di-spill, terima kasih. Saya salah sepertinya, Mas Dimas. Mohon maaf. So, jadi terima kasih untuk sesi ini. Thank you so much. Kak Enda. Bro. Mudah-mudahan Oke. 600-600-nya lolos ya. Berat. Tergantung Iya. Bro Amin, siapa tahu dapat support. Oke, so terima kasih untuk semua narasumber yang ada. Setelah ini saya izin tutup sesi ini. Jadi pada prinsipnya adalah dari Euphoria Movement kita peduli, kita percaya bahwa bagi semua orang yang peduli atau care dan berani untuk mengeksplor semua hal dari sudut pandang industri kreatif, terutama di 4 subculture yang ada, kita percaya bahwa lu care, lu dare, lo bakalan dapat flare-nya juga. Dalam arti di sini akses akan dibuka, stage is yours, begitu kan? Hopefully teman-teman berani untuk explore to discover more. Oke, Yeah. Semoga semua pesan sponsor masuk. Terima kasih. Thank you so much. So sekarang saya ingin masuk ke sesi berikutnya. Saya akan turun ke bawah karena saya akan lempar mic ke Bro Dennis terlebih dahulu sebelum masuk ke Bro Ardi yang akan menjelaskan programasi dari industri music. So, the stage is yours, Bro. Terima kasih. Oh, mau minum sekarang ya? Oke, selamat sore semua teman-teman yang ada di sini. Semoga masih semangat. Saya Dennis Adiswara dan hari ini mungkin tadi kita udah lihat sama-sama ya, apa saja yang bakal menjadi suguhan utama dari Euphoria tahun ini. Ya, ini akan jadi banyak banget. Dan saking banyaknya, saya harus ditemani oleh seseorang untuk menjelaskan. Mari saya persilakan Mas Ardi. Tepuk tangan dulu buat Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Loh, Mas Ardi kemana? Oke, tapi sembari kita menunggu Mas Ardi, saya akan menjelaskan dulu apa yang membuat Euphoria 2024 ini menjadi lebih spesial. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa di tahun-tahun sebelumnya musik adalah menjadi highlight. Tapi mulai tahun ini ada 3 subculture baru lagi yang muncul di Euphoria. Yaitu ada fashion, film, dan art and design. Kita mulai dari fashion dulu. Next. Ya, di sini kita akan ada program Incubation for Innovation. Nah, kami ingin para designers untuk mengeksplorasi gaya, desain, materi, hingga bisnis model yang bisa memajukan fashion Indonesia untuk dunia.
kami bekerja sama dengan IFC, Indonesian Fashion Chamber, yaitu asosiasi fashion designer muda yang sering menjalankan inkubasi di seluruh Indonesia bersama institusi-institusi pendidikan seperti SMA, SMK, dan lain-lain. Nah, ini nanti sama Mbak Leni nih ya. Terima kasih dukungannya Mbak Leni. Oke, lanjut lagi. Kami juga akan menggelar The Catalyst. The Catalyst ini adalah sebuah event di mana kami menghadirkan fashion show bernuansa Indo-futurism. Wow, apa pula itu? Kita ingin melihat bagaimana kultur Indonesia dan futurisme menjadi satu. From culture to future. Nah, dengan penampilan Battle Smoker yang juga akan menjadi live showcase album terbaru mereka di sini, dari album terbaru mereka yaitu Puraka. Ini bisa dibilang live showcase-nya Battle Smoker yang pertama ya. Walaupun albumnya sudah rilis, tapi ini live pertama mereka. Jadi terima kasih Battle Smoker. Mana nih Battle Smoker? Fansnya mana nih? Hihi. Lalu kami juga punya Eko Nugroho Experience, yang mana di sini kita bisa sama-sama membedah proses kolaborasi kreatif antara seniman Eko Nugroho dengan Louis Vuitton. Di sini kita akan sama-sama belajar bahwa gagasan yang baik bisa melintasi ruang dan bahasa. Nah, nextnya kita masuk ke film. Untuk film, kami akan mengadakan Incubation for Future Filmmaking. Kami bekerja sama dengan Dos Guava XR Studio untuk memberikan insight dan ilmu bagaimana proses syuting bisa dilakukan lewat teknologi XR agar bisa lebih efisien, namun di saat yang sama lebih imajinatif. Nah, kalau teman-teman tahu di sini studio XR ini seperti ini bentuknya. Ada layar LED panjang banget di bawah dan di atas. Nah, bayangin, ini juga pernah digunakan teknologi yang sama dengan seri-seri seperti Mandalorian dan kawan-kawan. Nah, di Indonesia udah ada, Bo. Keren kan? Lalu juga kami juga akan mengadakan open air short film screening yang bekerja sama dengan Clermont-Ferrand Short Film Festival. Salah satu festival film tertua dan terbesar di Prancis. Jadi tolong bawa keluarga, bawa pacar juga. Kita bisa menikmati bintang-bintang sekaligus film-film dari seluruh dunia. Di sini juga kami akan mengadakan Story for Brand Workshop, di mana para filmmakers akan belajar bagaimana bisa bekerja sama dengan brands untuk menghasilkan narasi yang lebih selaras dan relevan pastinya. Lalu kita masuk ke bidang art and design. Kami akan menghadirkan inkubasi IP bagi para ilustrator, komik artis, karakter designer, dan lain-lain untuk eksplor bersama bagaimana IP mereka bisa menemukan core mediumnya dan juga produk turunannya. Jadi kita ingin karya-karya mereka tidak hanya di satu medium saja, tapi juga melintasi bentuk-bentuk yang lain. Seperti merchandise, mungkin juga ada yang menjadi film, atau bahkan theme park. We will never know. Disinilah the future of Indonesian IP akan muncul. Lalu kami juga akan mengadakan Contemporary Archive Exhibition. Bersama Stufo, kita bersama-sama akan melihat bagaimana sebuah event yang biasanya diarsipkan dalam bentuk dokumen, foto, ini justru didokumentasikan dalam bentuk tas berbahan dasar baliho event yang sudah berlangsung. Selain itu, lewat Burning Libraries, kita akan melihat perjalanan sejarah musik Indonesia era 50-an sampai 70-an lewat arsip hidup bersama saudara Stanley Tulung. Nah, di sesi IP Business Practice Talks berikutnya, kita bisa melihat para emerging creators belajar, berjejaring, dan juga mungkin bisa dibilang berkarya bersama dengan para senior mereka. Dan saya bisa lihat di sini sudah ada senior-senior di bidang masing-masing yang menantikan momentum ini. Dan ini bisa menjadi salah satu bisa dibilang kemeriahan dari acara ini. Di sini kita mengumpulkan banyak sekali experience dan festivities seperti bisa dilihat, silakan next.
ada Stadium Generale, di mana kita akan memanggil dan mempersembahkan Mbak Leni Agustin, National Chairperson dari IFC. Lalu ada juga Gin Kai Chan, Chairman dari Southeast Asian Audiovisual Association, dan beliau juga aktif di film financing. Dan juga Bapak David Suwarto, selaku Direktur Surya Citra Media. Nah, nextnya pastinya akan ada network forum, creators besar, workshop, talks, masterclass, mural collabs, games, dan dance session. Nah, musiknya ada di mana? Musiknya ya jelas ada di Mas Ardi. Tepuk tangan dong semuanya kayak konser. Akhirnya muncul. Silakan Mas Ardi. Monggo. Ya, terima kasih Mas Denis. Selamat sore teman-teman. Terima kasih hari ini meriah sekali ya dari tadi kita. Perkenalkan saya Ardi dari M Block Entertainment yang mewakili pilar musik. Kalau kita ngomongin euforia dari tahun kemarin, ini satu pilar yang kalau tahun lalu memang masih musik gitu. Kalau tahun ini kan ada fashion, ada film, ada art dan desain. Dan musik di tahun ini seperti apa dan apa perbedaannya di tahun kemarin. Kami sudah merancang beberapa program. Jadi nanti selain ada satu puncak festival seperti tahun kemarin, kita juga tetap ada program inkubasi yang mana di tahun ini akan berjalan selama 4 hari selama 2 minggu. Ini udah jadwalnya ditampilin. Jadi kita akan mengajak 8 pelaku pegiat narasumber yang secara bidang sudah tidak asing lagi, dan ini juga menjadi satu akademi khusus untuk teman-teman musisi, khususnya emerging artist yang akan berkarir di musik. Kita lihat di sini ada Mas Wendy. Ini line up-nya ada Mas Wendy. Kalau kita ngomongin music biz, nih Mas Wendy juga bahkan pernah menulis buku tentang music biz. Kemudian ada Mbak Endah. Nah, ini ada Mbak Endah nih yang kemarin baru ketemu Aurora. Gara-gara musik bisa ketemu musisi-musisi tenar lainnya. Nanti akan mengisi songwriting. Kemudian ada Mas Andre Norman, ANR, ada Iga Mas Ardi dari Bara Suara. Tentang music producer ada Mas Andi juga dari Cunkor sebagai agregator, saya sendiri perwakilan untuk promotor. Kemudian kita ada satu sesi biasanya kalau tahun kemarin itu sama Arman Maulana. Sebelumnya juga ada beberapa program yang sudah berjalan di M Block Entertainment. Kita selalu menghadirkan satu sosok musisi yang secara kiprah sudah sangat lama, bahkan bisa memastikan bahwa dia bisa hidup dari musik. Dan tahun ini akan hadir Aryan Seringai, Aryan 13. Kemudian perwakilan dari YouTube Indonesia ada Muara juga hadir. Jadi selama 4 hari di 2 pekan, Sabtu Minggu akan berjalan inkubasi. Pesertanya siapa? Tentunya teman-teman yang submit di Euphoria tahun ini, dan terbuka bagi siapapun. Kalau tahun kemarin memang fokus yang terkurasi 10 band atau 10 musisi. Kalau tahun ini ada 100 musisi yang akan berkesempatan hadir di inkubasi ini. Jadi salah satu bedanya tahun ini lebih banyak teman-teman musisi yang bisa hadir, jadi nggak usah khawatir nanti kita tidak terpilih terus nggak bisa ikutan inkubasi. Rasa-rasanya 100 ini harusnya teman-teman yang pede bisa ikutan. Nanti kita juga akan ada pertimbangan dari teman-teman, karena sampai kemarin yang submit itu sudah hampir 700 band. Kalau tahun lalu kita membukukan itu sekitar 420, tahun ini udah hampir 2 kali. Jumlahnya udah hampir 700 dan terus naik. Terakhir itu ada sekitar 650-an. Dan kita masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi, mungkin akan bertambah lagi. Dan yang begitu mengejutkan,
tahun ini datang dari seluruh Nusantara. Kami melihat teman-teman dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Lombok, itu ada dari Kupang juga. Mas Cedric ini kayaknya euforianya bukan hanya di Jakarta, jadi nggak usah di Jakarta lagi gitu. Apalagi kan bukan ibu kota lagi gitu ya, jadi kita bisa pindahin gitu euforianya di banyak kota gitu. Ternyata responnya sangat luar biasa. Kami juga sangat berterima kasih teman-teman musisi dari seluruh daerah di Indonesia merespon dan tertarik untuk mengikuti program ini. Bahkan beberapa yang sudah kami kontak, mereka juga merasa kami juga senang karena bukan kami berharap menang, tapi kami bisa ikut akademinya di Euphoria gitu. Itu yang paling diharapkan teman-teman musisi gitu. Nah, mereka akan hadir di inkubasi, ada 100 musisi. Kalau tahun lalu Mbak Enda juga ikut, ada 10, tahun ini ada 100 Mbak. Kesempatannya ada 100 gitu. Jadi berarti bisa kita bikin tiap minggu ya inkubasinya selama setahun ya Mbak Enda ya gitu. Bagaimana Mas Cedric? Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Euphoria tahun ini bisa memberikan kesempatan 100 musisi untuk hadir dalam 4 hari inkubasi di M-Block Space. Jadi kita juga lagi membuat areanya pasti akan lebih besar, mungkin akan tersebar di 1-2 tempat dan bisa jadi ada beberapa tambahan juga dari narasumber yang akan kita ajak, bisa jadi panelis tambahan untuk bisa memeriahkan inkubasi kita yang akan berjalan selama 4 hari. Setelah inkubasi akan ada proses kurasi lagi, band-band yang akan terpilih untuk bisa mendapatkan reward. Salah satunya adalah tampil di Festival Euphoria di tahun ini, tapi bukan hanya itu. Teman-teman selain dapat rewards tampil di festival, juga ada beberapa rewards juga yang akan kita berikan, mulai dari bekerja sama dengan perilisan album, video, termasuk beberapa pertunjukan yang ada bersama M-Block Entertainment dan program-program MB Music Forum lain bersama Euphoria. Untuk konser sendiri kita sudah menjadwalkan satu festival seperti tahun lalu dengan kalau tahun lalu mungkin di areanya di sekitar M-Block aja, di Live House, Block Bar, dulu di sini juga Foya. Tahun ini kapasitasnya juga kita tambah, akan berada di satu tempat dengan jumlah penonton bisa sampai 4.000 orang. Jadi selain musisinya lebih banyak, kita juga akan ada satu venue juga untuk menampilkan festival ini di tempat lebih luas dengan band-band terpilih dari inkubasi tadi yang kita kurasi, dan tentunya band-band tamu juga yang akan hadir. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dia akan ada satu panggung besar. Ini panggungnya on off, panggung besar. Jadi ada 2 panggung. Ini salah satu panggung yang akan kita hadirkan di area Festival Park gitu. Dan akan hadir kurang lebih sekitar ada 3 band yang akan terpilih yang dipastikan. Kemudian nanti ada band Euphoria sebelumnya juga akan ikut. Selebihnya juga akan ada band tamu. Bandnya siapa? Nanti kita umumkan lebih lanjut. Seperti itu. Ya, dari program musik kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Cedric, silakan dilanjutkan. Oke, thank you. Thank you Mas Ardi untuk penjelasan program untuk yang musiknya. Om Dennis juga thank you so much untuk penjelasan program untuk inkubasi art and design, fashion, dan juga film. Untuk pertanyaan lebih detail terkait programasi, silakan boleh langsung diajak ngobrol Om Ardi dan juga diajak ngobrol Om Dennis. Tempat dan waktu silahkan boleh langsung di doorstop. Overall, terima kasih atas kehadiran dan juga atensi untuk mendukung program Euphoria Movement 2024. Kita ingin mengajak semua pihak untuk berani explore, gitu ya, and discover more. So, terima kasih atas atensinya. Selamat sore, saya tutup Public Expose hari ini. Terima kasih.